Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10, selamat datang di Berbagi Channel. Video ini merupakan pembelajaran daring yang identik dengan 3 jam pelajaran atau 1 pekan ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah akan dibahas tentang bab 1, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita membahas bab 1 ruang lingkup biologi ini, nah mari kita lihat kompetensi dasar ya, supaya adik-adik mempunyai patokan ya. Yang pertama yaitu ini 3.1 ya, menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah, ini adalah KD pengetahuannya. Kemudian KD keterampilannya yaitu 4.1, adik-adik harus bisa menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, itu adalah KD-nya. Lalu apa tujuan daripada belajar daripada materi ini ya, bab 1 ini? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi melalui penerapan metode ilmiah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Kemudian yang ketiga, menyajikan data hasil percobaan penerapan metode ilmiah. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ruang lingkup biologi ini, nah alangkah lebih baiknya kita tahu dulu ya, apa itu yang disebut dengan biologi. Nah, biologi ini sebetulnya sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya, dengan kehidupan kita. Misalnya saja pada saat kita sakit ya, seorang dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh kita. Nah, kemudian menyelidiki penyebabnya dan kemudian akan memberikan obat. Nah, itu juga ada hubungannya dengan biologi ya. Nah, kemudian selain itu misalnya para petani ya, para petani di sawah itu biasanya menetapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dengan hasil panennya yang baik dan maksimal. Nah, itu salah satu contoh penerapan biologi. Nah, sebetulnya biologi ini termasuk ke dalam kelompok sains ya. Nah, sains itu berasal dari kata Latin ya, scientia, yang artinya adalah pengetahuan. Nah, sains ini merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen serta berbagai bidang ilmu yang bersifat ilmiah. Nah, ilmu atau pengetahuan itu dapat dikatakan sains jika ini begitu ya, pengetahuan tersebut itu melalui sebuah pengamatan dan eksperimen. Jadi maksudnya kalau misalkan ada suatu ilmu atau pengetahuan, tapi pengetahuan tersebut itu tidak didasarkan atas eksperimen atau pengamatan, nah itu bukan termasuk ke dalam sains begitu ya. Karena salah satu ciri sains itu adalah mendapatkan pengetahuannya dengan eksperimen gitu. Jadi tidak mengada-ngada ya. Nah, sains ini ada 2 kelompok. Ada sains alam dan juga sains sosial gitu ya. Nah, biologi sebagai sains. Nah, sains itu memiliki ciri atau karakteristik ya. Ada 4 karakteristiknya, ada 4. Yang pertama adalah rasional. Artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis dengan menggunakan nalar atau rasio yang hasilnya dapat diterima nalar manusia. Jadi sains bukan sebuah tahayul ya. Jadi tahayul itu adalah sesuatu yang bersifat hayalan ya, jadi tidak jelas kebenarannya itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa ada pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi karakteristiknya adalah objektif, tidak diada-ada ya, tidak dikarang-karang. Nah, kemudian yang ketiga adalah empiris, yaitu sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian atau
eksperimen. Nah, jelas begitu ya. Kemudian yang keempat adalah akumulatif, yaitu sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Misalkan saja ini dalam biologi. Nah, dulu makhluk hidup itu dikelompokkan hanya dua saja, yaitu hewan dan tumbuhan ya. Nah, kemudian ada penelitian, kemudian ada pengamatan begitu ya. Nah, ternyata makhluk hidup itu tidak hanya dikelompokkan dua begitu ya. Ada makhluk hidup selain hewan dan tumbuhan, yaitu misalnya jamur ya, fungi. Kemudian ada juga protista gitu ya, kemudian ada bakteri. Nah, itu ya. Itu misalnya. Jadi selalu disempurnakan. Nah, lalu apa sebetulnya pengertian biologi? Nah, biologi ini berasal dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme, baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Nah, makroskopis ini adalah makhluk hidup yang dapat dilihat oleh mata secara langsung. Nah, sedangkan mikroskopis itu tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, yaitu harus dengan bantuan mikroskop ya, salah satunya itu. Nah, jadi singkatnya biologi itu bisa dikatakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu cabang ilmu biologi ya. Nah, karena biologi ini muncul dan berkembang melalui pengamatan ya, maka dari waktu ke waktu ini pengamatan biologi itu terus dilakukan ya, yang ditunjang dengan kemajuan peralatan modern ya, sehingga objek kajian biologinya makin banyak dan makin beragam. Nah, oleh sebab itu biologi ini dibagi menjadi beberapa cabang biologi. Nah, salah satunya adalah anatomi, bakteriologi dan yang lainnya ya, banyak ada di sini. Nah, cabang ilmu biologi ini sangat banyak ya, seperti yang dilihat di layar ini begitu ya. Nah, ini tidak jumlahnya tidak seperti ini, tapi banyak begitu ya. Tapi dicontohkan hanya beberapa saja ya. Nah, anatomi, apa itu anatomi? Anatomi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup gitu ya. Jadi organ-organ bagian dalam makhluk hidup gitu ya, itu digolongkan ke dalam anatomi. Kemudian ada bakteriologi. Nah, jelas ya. Jadi bakteriologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang bakteri ya. Kemudian ada juga botani ya. Botani itu cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang tumbuhan ya. Nah, kemudian ada ekologi ya. Ekologi itu cabang biologi yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya begitu ya. Kemudian embriologi. Nah, embriologi ini yaitu mempelajari pertumbuhan dan perkembangan embrio ya. Kemudian yang selanjutnya ada entomologi. Nah, ini mengkaji tentang insekta atau serangga. Nah, yang selanjutnya ada etologi ya. Nah, etologi ini cabang ilmu biologi yang mengkaji tingkah laku makhluk hidup. Nah, kemudian ada evolusi. Nah, evolusi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari asal usul makhluk hidup dan berbagai perubahan yang terjadi ya secara perlahan-lahan. Nah, kemudian fisiologi. Fisiologi itu mempelajari tentang fungsi alat tubuh makhluk hidup. Ya, kemudian ada genetika. Nah, genetika ini cabang biologi yang mengkaji tentang penurunan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Kemudian ada histologi, ini mengkaji tentang jaringan ya. Kemudian imunologi, ini mengkaji tentang pertahanan tubuh. Kemudian ada mikologi. Nah, mikologi ini mengkaji tentang jamur ya. Nah, kemudian ada virologi. Nah, virologi jelas yaitu mengkaji tentang virus. Nah, selain daripada yang disebutkan tadi, yang ini ya masih banyak lagi
contohnya misalkan ada mikrobiologi ya, cabang ilmu biologi, mikrobiologi. Nah, itu mengkaji tentang organisme kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Kemudian ada juga morfologi ya, itu mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup. Kemudian ada taksonomi, yaitu pengelompokan makhluk hidup dan lain sebagainya. Silakan adik-adik cari boleh di Google ya, silakan dicari. Nah, itu cabang ilmu biologi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah peranan biologi. Perkembangan biologi saat ini telah ikut serta menyambung berbagai usaha menyejahterakan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Nah, kehadiran ilmu biologi ini itu dapat membantu kehidupan manusia ya. Nah, salah satunya dalam bidang kedokteran ini ya. Nah, di dalam bidang ilmu kedokteran misalnya ditemukannya teknik bayi tabung ya, kemudian KB atau keluarga berencana. Kemudian ada cangkok organ. Nah, itu salah satunya ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian dalam bidang farmasi misalnya pembuatan vitamin ya, kemudian pembuatan vaksin dan juga antibiotik. Nah, kemudian dalam bidang pertanian, nah, ditemukannya tanaman rekayasa genetika ya, misalnya banyak ya tanaman genetika ini. Misalnya menghasilkan buah tanpa biji itu ya. Misalkan kalau pada hewan itu menghasilkan hewan ternak pedaging ya, yang diambil dagingnya saja dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh lain dalam bidang pertanian ada kultur jaringan ya, jadi bisa menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak, kemudian dalam waktu yang relatif singkat dan sama begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada hidroponik, itu dalam bidang pertanian. Nah, kemudian dalam bidang pangan, dalam bidang pangan misalnya pembuatan keju ya, kemudian yogurt, kemudian nata de coco dan PST atau protein sel tunggal ya. Nah, kemudian ada dalam bidang peternakan misalnya teknik cloning ya, kemudian inseminasi buatan atau kawin suntik ya, kemudian hewan ternak bermutu unggul, itu peternakan. Kemudian perikanan. Nah, dalam bidang perikanan budidaya udang misalnya ya, kemudian kerang mutiara, kemudian budidaya ikan hias. Kemudian dalam bidang industri misalnya ditemukannya teknik pemisahan logam menggunakan bakteri ya, kemudian pengelolaan lingkungan hidup. Nah, misalnya pengelolaan limbah dengan mikroorganisme, kemudian menguraikan tumpahan minyak di laut dengan menggunakan bakteri. Nah, itu adalah contoh-contoh peranan biologi dalam berbagai bidang. Nah, kemudian kerja ilmiah begitu ya. Nah, kita lihat ya pengertiannya. Kerja ilmiah itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Nah, kemudian pertanyaannya, bisakah kita mengikuti cara ilmuwan dalam menghasilkan produk sains? Nah, jawabannya adalah kita dapat menjadi seperti mereka asalkan kita memiliki sikap ilmiah. Nah, maksud daripada kerja ilmiah ini maksudnya seperti ini. Misalkan banyak ilmuwan yang telah melakukan penelitian. Misalnya dalam ilmu biologi ada Gregor Mendel ya, itu beliau menemukan prinsip-prinsip genetika ya, pewarisan sifat penyilangan. Nah, kemudian ada juga Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dia merupakan orang pertama yang berhasil menemukan mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop ya, mikroskop sederhana. Kemudian selain itu ada juga yang terkenal yaitu Alexander Fleming ya. Dia menemukan antibiotik. Nah, itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang pernah melakukan
penelitian. Penelitian tersebut itu menghasilkan produk sains, begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tidak menghasilkan produk sains seperti mereka? Ya, kita juga bisa, begitu ya, yaitu dengan memiliki sikap-sikap ilmiah. Ya, kita harus meniru kerja-kerja seperti para ilmuwan. Nah, apa saja yang dimaksud dengan sikap ilmiah? Nah, dalam melakukan penelitian ya, nah kita harus memiliki sikap peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian di alam, gitu ya. Kita harus kritis. Kemudian tidak percaya pada tahayul yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan, ya, ini tidak dapat dibuktikan. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains. Kemudian berpikir logis, terbuka, serta mau menerima kritik dan pendapat orang lain. Kemudian jujur dan objektif terhadap penelitian yang dilakukan. Ini ada dibahas tadi ya, biologi sebagai sains. Kemudian teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa ketika melakukan penelitian. Nah, ini harus tekun ya. Jadi para ilmuwan itu melakukan pengamatan, melakukan penelitian tidak hanya satu kali. Jadi berkali-kali. Ketika gagal diulang kembali, ketika gagal diulang kembali hingga akhirnya berhasil. Nah, kemudian optimis terhadap keberhasilan peneliti, ya, yakin. Kemudian bersikap hormat terhadap peneliti lain ataupun orang lain. Kemudian menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Nah, ini dalam belajar biologi, adik-adik harus setidaknya punya sikap seperti ini ketika nanti melakukan penelitian sederhana, ya. Ini ada banyak poinnya. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa mengaplikasikan ketika nanti kita praktikum, ya, atau praktek. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan keterampilan proses. Nah, apa itu pendekatan keterampilan proses? Nah, pendekatan keterampilan proses yaitu suatu cara yang diterapkan pada siswa agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuannya. Nah, dengan pendekatan keterampilan proses, seseorang menjadi lebih aktif, kemudian lebih kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah dan menghasilkan suatu produk sains. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian, nah adik-adik dituntut harus lebih aktif, ya, kemudian lebih kreatif. Nah, jadi tidak hanya sekedar menghafal, gitu ya. Jadi adik-adik harus mengerahkan semua kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi sekarang bukan zamannya lagi untuk menghafal, begitu ya. Tapi adik-adik harus bisa memecahkan masalah. Nah, keterampilan proses ini mencakup beberapa bagian, ya, ada 7. Nah, yang pertama, yang pertama yaitu klasifikasi objek. Nah, klasifikasi adalah kegiatan mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu yang diterapkan. Nah, sebelum melakukan penelitian, adik-adik harus bisa mengklasifikasikan, ya. Misalnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan, ya, penelitian tentang pengaruh penggunaan formalin misalnya terhadap mamalia. Nah, kita tidak perlu melakukan uji coba pada semua jenis mamalia. Nah, namun cukup menggunakan salah satu jenis mamalia saja yang mewakili, ya, misalnya tikus putih itu, ya, itu klasifikasi objek. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yaitu mencakup misalnya apa, begitu ya, kemudian siapa, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, ya, misalkan ada permasalahan, muncul pertanyaannya seperti ini. Mengapa warna air danau itu berubah-ubah, begitu ya? Itu merupakan sebuah masalah, ya. Atau misalkan warna apa saja yang terlihat di danau, ya. Kadang mungkin bisa berwarna hijau, begitu ya, kemudian warna merah, nah seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan timbulnya perubahan warna pada air danau tersebut? Nah, itu contoh
pertanyaan-pertanyaan ya, permasalahan-permasalahan pada suatu penelitian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengamatan atau observasi ya. Nah, kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan panca indera maupun dengan bantuan alat. Nah, pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh data ya. Nah, data ini bisa berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Nah, data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka, begitu ya. Misalnya apa? Misalnya warna air danau keabu-abuan, gitu ya. Kemudian bunga mawar merah lebih harum dari bunga warna putih, itu kualitatif. Nah, coba kita bandingkan dengan data kuantitatif, ya. Nah, kalau misalkan ada yang melakukan sebuah penelitian, ingin menyajikan datanya dalam bentuk kuantitatif, berarti datanya biasanya bermunculan dalam angka-angka, begitu ya. Karena data kuantitatif ini data yang dapat dinyatakan dalam angka-angka. Misalnya, sampel air dari sebuah sungai ya memiliki misalkan pH 4,0. Nah, di sana jelas ya ada angka, begitu ya. Nah, kemudian contoh lain misalkan suhu udara di lokasi percobaan 25 derajat Celcius, itu ya. Itu yang disebut dengan data kuantitatif. Nah, kemudian kita lanjutkan menyajikan data, gitu ya. Yang keempat, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram, skema atau gambar ya. Dan ini memudahkan menyampaikan data-datanya ini ke khalayak umum, begitu ya, supaya mudah dipahami. Nah, kemudian yang kelima, menafsirkan data. Memberikan arti atau makna pada data hasil pengamatan. Nah, dalam penafsirkan data diperlukan suatu acuan, misalnya teori yang sudah ada atau kejadian lainnya, itu menafsirkan data. Nah, kemudian yang keenam, memprediksi dan memperakirakan data. Nah, memprediksi maksudnya membuat dugaan berdasarkan logika. Memperkirakan adalah membuat dugaan mengenai suatu kejadian yang tidak diketahui berdasarkan data yang ada. Contohnya perakiraan cuaca, itu memprediksi dan memperkirakan ya. Kemudian yang ketujuh yaitu identifikasi variabel dalam percobaan. Nah, variabel-variabel dalam percobaan gitu ya, apalagi dalam biologi biasanya itu yang wajib ya. Ada variabel bebas gitu ya, kemudian ada variabel terikat, kemudian ada variabel kontrol atau variabel terganggu ya. Nah, supaya lebih memahami perbedaan-perbedaan variabel-variabel ini ya, misalnya seperti ini. Ada sebuah pengamatan ya, pengamatannya misalkan pengaruh limbah kimiawi rumah tangga ya atau deterjen terhadap pertumbuhan air hidrilla ya. Nah, dari masalah tersebut nanti harus diidentifikasi variabelnya. Nah, itu dalam penelitian biologi seperti itu ya. Nanti praktikum sederhana ya, adik-adik minimal harus bisa mengelompokkan mana yang termasuk variabel bebasnya, kemudian ada yang mana yang termasuk terikatnya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dari permasalahan tersebut ya, coba sebutkan variabel terkontrolnya apa, begitu ya. Nah, ternyata variabel terkontrol dari pengamatan pengaruh limbah kimiawi rumah tangga atau deterjen terhadap pertumbuhan air hidrilla. Nah, itu adalah ya tumbuhan air, kemudian air sendiri, begitu ya, cahaya matahari, udara, wadah. Nah, itu adalah variabel terkontrol, gitu ya. Jadi variabel terkontrol itu adalah perlakuan yang sama pada semua percobaan. Nah, kemudian variabel bebas ya. Nah, variabel bebas dari pengamatan itu apa? Gitu ya. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang dibuat berbeda dalam percobaan. Nah, apa yang dibuat beda? Nah, kalau pada percobaan pengaruh limbah kimiawi rumah tangga atau deterjen terhadap pertumbuhan air hidrilla, yaitu penambahan deterjen yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok
eksperimen ya. Nah, kemudian variabel bebas ya. Variabel bebas itu perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Nah, variabel ini sengaja dibuat berbeda untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap variabel terikat ya. Nah, apa variabel bebas dari pengamatan pengaruh limbah kimiawi rumah tangga atau deterjen terhadap tumbuhan air hidrilla ya, tumbuhan air hidrilla. Nah, variabel bebas dari pengamatan tersebut yaitu penambahan deterjen yang berbeda-beda gitu ya. Dan jadi nanti kalau misalkan pengamatan ini, jadi nanti hidrillanya disimpan dalam deterjen ya, dalam air deterjen, di mana deterjen tersebut ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, ada yang 3 gram misalnya, seperti itu ya. Nanti dilihat perbedaannya. Nah, kemudian variabel terikat ya, variabel terikat. Nah, apa variabel terikat dari pengamatan tersebut? Variabel terikat itu adalah variabel yang merupakan hasil daripada perlakuan variabel bebas ya, atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, jadi variabel terikat dari pengamatan itu adalah pertumbuhan tanaman air ya tentunya. Misalnya berat dan panjang tumbuhannya setelah 2 minggu ya. Bagaimana tumbuhan air yang disimpan pada deterjen 1 gram gitu ya, berat dan panjangnya bagaimana. Kemudian yang disimpan pada deterjen 2 gram, hasilnya bagaimana, dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu variabel pengganggu ya. Nah, itu variabel yang tidak diharapkan, variabel yang tidak diinginkan oleh kita, tetapi kehadirannya itu bisa mempengaruhi hasil pengamatan. Misalnya kesegaran tumbuhan air yang digunakan ya, itu kemungkinannya mungkin tidak sama. Nah, itu ya. Nah, itu penting untuk disampaikan sebab nanti dalam biologi itu adik-adik bisa menerapkannya begitu ya dalam praktikum-praktikum sederhana. Baik, kita lanjutkan ya ke metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merupakan suatu cara yang sistematis ya untuk memecahkan masalah. Nah, apa saja tahapan-tahapan dalam metode ilmiah? Yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Ya, misalnya ya, adakah pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan air hidrilla? Nah, itu adalah sebuah masalah, begitunya. Kemudian yang kedua, nah setelah ditemukan masalah, kemudian kita harus mengumpulkan informasi. Nah, dari masalah tersebut kita cari ya informasi. Nah, ini dapat ditemukan melalui studi kepustakaan atau observasi pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti serta mewawancarai para ahli gitu ya. Jadi mengumpulkan informasi. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalnya dari permasalahan ini kita bisa menduga mungkin suhu itu berpengaruh terhadap kecepatan fotosintesis begitu ya. Atau mungkin tidak ada pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis. Jadi apa yang berpengaruh begitu ya? Misalnya mungkin dari airnya ya dan sebagainya. Nah, itu menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini kenapa kita bisa menduga? Karena kita sudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Jadi kita bisa menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Nah, kemudian yang keempat, nah setelah kita menduga ya, membuat hipotesis, kita melakukan percobaan. Nah, kita buktikan begitu ya, apakah hipotesis yang kita buat itu benar atau salah gitu. Jadi dilakukan percobaan. Nah, kemudian yang kelima itu analisis data. Itu dapat disajikan dalam bentuk data kuantitatif atau kualitatif. Tadi ya sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang keenam itu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita menganalisis data, setelah kita melakukan percobaan begitu ya. Nah, ternyata misalnya
ternyata ada pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan air hidrilla. Nah, semakin tinggi suhu begitu ya, misalnya ya, semakin tinggi suhu maka kecepatan fotosintesisnya menjadi lebih cepat gitu. Misalnya itu kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah setelah kita membuat kesimpulan, maka kita harus mengkomunikasikan hasil penelitian kita. Nah, hasil penelitian ilmiah dapat dikomunikasikan atau dipublikasikan kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Nah, itu adalah tahapan-tahapan metode ilmiah yang harus dilakukan seseorang ya dalam melakukan penelitian. Nah, kemudian ada teknik dan prosedur penulisan laporan penelitian dalam bentuk makalah mengandung unsur-unsur ya seperti ini. Nah, laporannya mengandung judul ya, kemudian abstrak gitu ya. Abstrak itu berisi uraian singkat makalah mulai dari nama penulis, kemudian judul makalah, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian ya. Ada teknik pengambilan data, pengolahan data serta hasil penelitian. Kemudian dituliskan juga prakata, yaitu berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian. Kemudian ada daftar isi, kemudian pendahuluan ya yang berisi latar belakang, identifikasi masalah dan sebagainya. Kemudian kerangka teori dan pengajuan hipotesis ya, dugaan sementara tadi. Kemudian dituliskan juga metode penelitian, yaitu menguraikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, kemudian alatnya, kemudian bahan, sampel, hingga metode penelitiannya. Nah, kemudian pembahasan berisi pengolahan data-data dan hasil penelitian, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka, yang terakhir ada lampiran, yaitu berisi tabel-tabel, kemudian foto-foto hasil kegiatan, data-data ya, grafik, misalnya ya, dan informasi pendukung lainnya. Itu adalah prosedur penulisan laporan penelitian. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dalam melakukan penelitian begitu ya, biasanya itu kita tidak jauh dari laboratorium, biasanya ya, tidak jauh dari laboratorium. Makanya ketika adik-adik belajar biologi ataupun yang lainnya ya, ketika di laboratorium harus memperhatikan tata tertib di laboratorium begitu ya. Misalnya, nah ini kalau untuk tata tertib ya, ada tata tertib di sini. Misalnya memakai baju khusus praktikum, kemudian meletakkan alat dan bahan yang diperlukan di atas meja. Jadi tidak meletakkan alat dan bahan yang tidak diperlukan. Begitu, misalnya tas itu tidak penting ya, tidak usah disimpan di atas meja. Nah, kemudian di dalam laboratorium itu dilarang makan dan minum, begitu, itu tidak boleh begitu ya. Nanti khawatirnya bisa keracunan gitu ya. Kemudian bersihkan alat meja dan alat gitu ya setelah melakukan praktikum. Kemudian pisahkan sampah padat dan cair. Nah, kemudian membuang sisa zat yang tidak terpakai gitu ya, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam wadahnya lagi, jadi itu harus dibuang karena tidak terpakai. Nah, kemudian sebelum meninggalkan laboratorium ya tentunya periksa kembali begitu ya, apakah alat-alatnya masih terbuka larutannya misalkan begitu ya, itu harus diperiksa. Nah, kemudian keselamatan kerjanya, nah ini hanya sebagian saja ya. Misalnya mengenakan penutup hidung dan mulut, kacamata, serta sarung tangan saat mengambil zat. Kemudian, jika ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air ya. Kemudian, gunakanlah obat-obatan P3K jika ada yang terluka. Kemudian, segera muntahkan jika ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam mulut, begitu ya, cairan atau misalkan zat padat. Nah, kemudian jangan mencium zat kimia secara langsung, itu tidak boleh ya. Kemudian cucilah tangan dengan sabun setelah selesai bekerja. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam laboratorium itu ada terjadi kecelakaan? Nah, kita harus segera melakukan
P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, misalnya kalau luka bakar akibat asam ya, yaitu harus dicuci dengan air, lalu cuci dengan larutan Na2CO3 1% ya. Cucilah dengan air, kemudian olesi dengan Levertran, kemudian lalu balut dengan kain perban. Nah, itu pertolongan pertama jika lukanya akibat asam. Nah, bagaimana kalau misalkan luka bakarnya karena panas misalnya, yaitu harus diolesi dengan salep Levertran. Nah, kemudian misalnya keracunan zat melalui hidung begitu ya, karena mungkin terlalu lama menghirup zat ya, sehingga dia keracunan. Nah, hal yang pertama dilakukan ya, bawa si penderita ke tempat yang udaranya segar begitu ya, supaya oksigen masuk ke dalam paru-paru. Kemudian mata terkena percikan zat kimia. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yakni segera basuh dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah contoh sebagian kecil saja begitu ya. Silakan adik-adik cari dari berbagai sumber, misalnya silakan cari di Google, boleh silakan ya untuk referensi. Baiklah, itulah materi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kita sehat selalu, dan insya Allah untuk selanjutnya yaitu materi tentang objek dan ragam permasalahan biologi. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan video ini membantu adik-adik ya yang sedang belajar biologi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.